Monas, Monas. Es Monas. Patung kuda. Adik kelas, teman sekelas, mau itu dulu sekalipun. Di sini aku belajar untuk mencintai kegagalan dan menjadikannya arti dalam sebuah kehidupan. Dan kasih hal atau momen yang paling di kemudian menunggu subuh sambil tilawah dan murojaah. Dan sehari mereka tahfiz 5-6 jam, IT 4 jam, sisanya belajar ilmu mulai. Saya rasa itu cukup untuk bekal kalian, dan saya rasa itu cukup sebagai message dari kami bahwa kalian mesti terus berjuang untuk pendidikan, untuk Al-Quran. Tak peduli jadi menteri, jadi pengusaha, tetapi kalian adalah menghafal Quran, punya kewajiban di dunia pendidikan untuk memperbaiki umat ini. Gak perlu menang, yang penting berusaha, karena hanya itu yang Allah lihat. Menang kalah itu bonusnya. Ibu-ibu ya? Sebelah sana ibu-ibu. Ibu sebelah sana, Bu. Wisuda tahfiz dan kelulusan sekolah impian dengan tema prototype tidak hanya sekedar dihafal, tetapi menjadi cahaya yang membimbing langkah hidup mereka. Mengubah impian menjadi masa depan hilang bukan hanya sekedar slogan. Untuk sukses di akhirat bersama Al-Quran dan untuk sukses di dunia melalui teknologi, bisnis, dan dakwah. Para wisudawan hari ini bukan hanya santri biasa. Mereka adalah calon-calon pemimpin, calon pengusaha, calon dai, serta calon inovator. Mereka dibekali dengan soft skill dan hard skill yang mumpuni. Dengan Al-Quran di dada mereka dan teknologi di tangan mereka, mereka siap membangun masa depan yang lebih cerah. Dan pada hari ini kita hadir dalam sebuah momen yang istimewa, bukan hanya untuk merayakan akhir sebuah perjalanan, tetapi untuk menyambut awal masa depan yang gemilang. Kepada Bapak Ibu tamu undangan, mari kita sambut MC acara pada hari ini, Muhammad Khairun Alkoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Al-qadiru ala kulli syai' wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Puji syukur senantiasa kita haturkan, panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, dan kasih sayangnya kepada kita semua hingga detik ini. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Yang kami hormati pimpinan Sekolah Impian Al-Ustaz Purwanto Abdul Ghaffar beserta Bunda Yobi Kusuma Dewi. Yang kami hormati Ketua Yayasan Fahim Quran Plus Dr. Cahyarini SPMK beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua SKI Indosat Bapak Sukmananto beserta jajaran. Yang kami hormati CEO Lembaga Wakaf Nurul Taqwa Bapak Wahid Effendi beserta jajaran. Yang kami hormati para Dewan Asatid dan Ustadzat. Yang kami muliakan para ayah, bunda, wali santriwan dan santriwati. Dan yang kami banggakan para santri Sekolah Impian. Hadirin, pagi ini kita sedang tidak membuka sebuah acara biasa. Sejatinya yang kita buka adalah sebuah ruang untuk mengenang, ruang untuk menghargai, dengan tema mengubah impian menjadi masa depan gemilang. Mengawali acara kita drama dengan judul Ilusi Keadilan. Pak. Iya, nak. Kenapa? Ini foto siapa, Pak? Ada penemu dari kemarin. Itu mah foto kakek kamu, Ham. Foto kakek? Emang kakek kayak gimana? Kok aku nggak pernah lihat? Sini duduk sama jenderal. Sekejap, masalah
Nyuwun tulung damelaken unjukan ledang kopi nggih. Oh, oke, siap, Jenderal. Sekedap Mas Ahab, jangan lupa wedang kopi boten nganggo gendis nggih. Oke, Jenderal. Siap, laksanakan. Nah, akan Jenderal ceritakan tentang seorang lelaki yang mencari keadilan. Selamat pagi pemirsa, hari ini Wali Kota Nusantara telah mengumumkan tentang kecerdasan buatan atau AI yang biasa kita kenal dengan Teach. Pihak negara akan segera mengintegrasi Teach sebagai tools yang diyakini dapat membantu mendidik masyarakat Nusantara menjadi lebih baik. Berikut adalah pernyataan langsung dari Wali Kota Nusantara, Pak Bumi Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Nusantara. Jadi kita memiliki rencana untuk memasukkan AI ke dalam sekolah-sekolah yang ada di Nusantara, menggantikan guru manusia menjadi AI. Hal ini kita lakukan agar pelajaran yang masuk ke dalam siswa itu sesuai dengan siswa itu sendiri, dan juga membantu mereka menyiapkan masa depan mereka. AI kita bisa atur pelajaran sesuai dengan siswa itu sendiri, sesuai dengan data siswa, dan memberikan feedback secara instan. Lebih stabil daripada guru manusia. Kita udah memiliki fitur untuk mengerti perasaan siswa, dan kita tetap menjaga interaksi melalui program khusus. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Kita optimis agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa membawa perubahan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya, udah 3 tahun kamu gak di sini. Loh, ayah kenapa sedih? Oh, pasti ayah ngeliatin foto bunda lagi ya? Iya nih Dang, ayah tiba-tiba kangen sama bunda kamu. Kamu udah siap? Ayo kita berangkat. Tunggu dulu ya, berangkat belum siap. Oh, yaudah dong, cepetan ya. Ratna, aku mau ke sekolah nih, jalan nyaman gak? Jalan ke sekolah kira-kira 15 menit kalau naik mobil. Cuaca cerah, nggak macet juga. Jangan lupa tuh makan siang dibawa. Oke, makasih ya. Iya, hati-hati ya jalan. Tunggu. Ratna itu siapa, Jenderal? Oh, itu Aina. Jadi waktu itu kakek kamu sayang banget sama nenek kamu. Jadi waktu nenek kamu meninggal, kakek kamu bikin AI agar bisa lihat nenek kamu. Oh, jadi nenek itu AI. Intinya kakek kamu sayang banget sama nenek kamu. Ya, itu lihat deh, ada anak-anak sekolahan rame banget. Kok aku kayak baru lihat ya? Dari sekolah mana sih mereka ya? Kalau dilihat ya Dam ya, dari bajunya sih ini anak-anak dari sekolah impian. Tuh kelihatan banget tuh logonya, gede banget tuh Dam. Oh iya, bener ya, bagus ya seragamnya. Bang, permisi mau nanya, ini rombongan abang pada mau kemana? Iya, sekolah kami ngajak murid-muridnya belajar ke Singapura, tapi berangkat ke sananya kita sendiri yang ngurusin. Ya kan teman-teman? Dadah for Dream Adventure. Dare to dream.
Wah, asik banget dong. Ya udah bang, kita duluan ya, mau lanjut naik bus nih. Oke bang, hati-hati ya di jalan. Ya, seandainya Teach gak masuk di sistem sekolah aku, kayak aku juga bisa nih ngerasain belajar kayak mereka. Hah? Teach? Siapa itu dong? Oh, yang sekarang gantiin guru manusia itu. Emang kenapa dong? Itu loh, suasana kelasnya suram banget. Aku gak bisa interaktif dulu kayak waktu aku diajar sama bunda. Kan kalau sama bunda, aku harus buat catatan, harus nanya. Kalau nggak nanya, nanti aku yang ditanya sama bunda. Iya, ayah ngerti madam. Kan ayah yang bilang kamu kalau setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kan pemerintah kita juga yang sekarang ngetopin. Kalau guru-guru itu diganti sama AI. Ya, kamu tau lah plus minusnya. Iya sih ya, itu nggak buruk banget. Dia nggak pernah telat, nggak pernah lupa materi. Terus kalau ada nanya, dia langsung jawab, cepat, tepat. Nah, itu kamu tahu dan semua itu baik dan bisa menjadi alat untuk belajar. Kamu nih yang udah tahu plus minusnya Teach harus lebih giat lagi belajarnya, ya? Iya ya, dulu bunda juga pernah bilang kan ke Adam kalau AI itu bisa bantu ngajar, tapi nggak bisa mendidik. Itu maksudnya apa ya? Jadi masih dia dong sini. Nah, intinya kau bener nih dong. Dan faktanya ya dong, di zaman sekarang ini banyak loh orang yang keliru dalam menggunakan teknologi. Dan gak cuma orang bodoh yang keliru, orang pintar juga banyak yang keliru. Oh, berarti pinter aja nggak cukup ya? Karena bisa jadi kan teknologi itu dipakai untuk kejahatan. Bener banget dong, karena ya dong, baik buruknya teknologi itu tergantung penggunanya. Kalau diibaratin, teknologi itu kayak pedang bermata dua, bisa dipakai buat hal baik, tapi bisa juga dipakai buat hal buruk, tergantung penggunanya sih dong. Baik buruknya teknologi itu tergantung penggunanya. Pintar juga ya kata Adam. Emang dulu beliau guru jenderal? Enggak kok Ham. Dulu kakek kamu cuma sales mobil bekas. Kalau nenek kamu baru guru. Beliau juga kok yang ngajarin bapak kamu di sekolah. Hah? Ayah nggak pernah cerita sama soal ini. Emang dulu nenek ngajar di sekolah mana jenderal? Nusantara Future Academy atau The Polymer School atau sekolahnya lebih keren lagi? Dulu belum ada Ham sekolah canggih kayak gitu. Kalau nggak salah bapak kamu sekolah di Sintetika Academy. Selamat pagi Adam. Pagi Teach. Silakan duduk di tempatmu. Mari kita mulai. Soal 1. Hitung integral dari akar X pangkat 3 plus 1 terhadap X dengan batas 0 hingga 1. Wait, X pangkat 3 ditambah 1, benar-benar. Ini jawabannya 2/3 kali 2 pangkat 3 per 2 dikurang 1. Korek, 15 poin tambahan. Yes! Soal berikutnya. Langsung lanjut. Teach, bukannya lebih dijelasin dulu? Siapa tahu kan siswa lain ada yang belum ngerti. Pelanggaran, interupsi tidak rasional. Poin berkurang 30. Kalau bunda masih di sini, pasti aku nggak akan dihukum cuma gara-gara nanya. Benar ya, dulu bunda pernah bilang kalau AI bisa ngajar tapi nggak bisa mendidik. Ternyata ini alasannya. Bunda, aku kangen sama bunda. Aku pengen diajarin bunda lagi. Baik anak-anak, kalian sudah boleh pulang. Sampai bertemu besok. Yes, Teach! Kok gitu sih ya? Nggak asik banget dong belajar sama Teach. Masa cuma gara-gara nanya bisa turun poin? Ya begitulah nak. Itu sebabnya dulu ayah nggak suka diajar sama Teach. Kamu kenapa dong? Kamu mukanya langsung gitu. Gak apa-apa kok ya. Cuma karena tadi aku di kelas nggak ngerti. Terus
Terus langsung lanjutin aja tanpa jelasin dulu. Ya udah, biar kamu senang lagi, ayah ajak kamu jalan-jalan. Mau nggak? Wah, beneran ya? Kita mau kemana? Udah, nanti kamu juga tahu ke tempatnya. Ratna, aku mau ke Diaspir, apa jalan nyaman? Tumben banget langsung pulang. Oke, jalan ke Diaspir kira-kira 30 menit kalau di mobil. Cuaca cerah, nggak macet juga. Titiknya hati-hati ya, jangan pulang malam. Besok ada di sekolah. Selamat datang di Neosphere, tempat di mana imajinasi Anda menjadi kenyataan. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ada, kamu pilih aja yang kamu mau, ada yang beliin. Oke. Aku dengar kemarin TDA San Andreas udah rilis ya? Benar sekali, kami memberi diskon untuk 10 pembelian pertama TDA San Andreas. Apakah Anda tertarik? Wah, serius? Aku mau dong satu. Oke, ayo ikut saya. Adam, ayah tunggu di sini ya. Sore Pak, maaf Pak, tadi saya memotret tanpa izin Bapak. Saya ini fotografer pemula Pak, yang kemarin baru aja kena PHK gara-gara robot-robot itu loh Pak. Kalau Bapak ingin melihat, ini hasil fotonya Pak. Saya harap Bapak suka. Wah, jago juga kamu ya. Sayang banget loh, orang jago kamu ini di PHK gitu aja. Aduh, teknologi. Saya harap Bapak dapat pekerjaan lagi. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sampai jumpa Pak. Tadi siapa ya? Oh, bukan saya siapa kan? Biasa online kerja. Ya, ayo kita pulang. Udah mau maghrib nih. Ya udah dong, ayo kita pulang. Ratna, gimana kondisi jalan pulang? Kondisi jalan pulang aman, gak macet. Kok jam segini baru pulang? Kan tadi aku udah bilang, jangan kemalaman. Itu ada yang beliin apa aja. Kan aku udah bilang, ada yang gak boleh main game sebelum. Iya. Bersih banget sih. Enggak deh. Skip dulu. Apaan sih? Kok malah iklan? Tunggu, ini apaan? Ya, ayah tahu nggak film ini? Oh, yang ini dong. Ini mah film favorit ibu kamu. Ayo Hatam. Selamat malam pemirsa, kabar hari ini telah terjadi penculikan pada sore hari tepatnya pada pukul 16.20 di sekitar Diaspir Nusantara. Korban diketahui bernama Aris Rizky, berumur 15 tahun, siswa SMP. Rekaman dari CCTV menunjukkan bahwa korban terfokuskan oleh ponselnya dan tidak menyadari keadaan sekitar. Pihak polisi telah mencari tahu dan menemukan pelaku dari penculikan siswa SMP tersebut bernama Agam Pratama. Berikut pernyataan dari Kapolda Nusantara, Dani Santoso, dan saksi setempat. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan selalu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak. Saat ini berwenang telah mengamankan beberapa bukti dan juga kami bekerjasama dengan divisi forensik digital untuk menganalisa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kami mengimbau kembali kepada masyarakat bahwa keselamatan anak-anak adalah tanggung jawab bagi kita bersama. Dan kami minta kerjasamanya terhadap masyarakat untuk selalu mengawasi dan juga jangan mudah percaya terhadap orang asing di sini ini. Wah iya bener banget Pak, saya lihat pakai mata kepala sendiri. Kalau penculiknya itu pakai topi sama aja kayak orang itu Pak. Sayang banget ya, padahal Aris Sultan suka beli dengan saya Pak. Sedih saya Pak. Iya Pak, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya lihat orangnya pakai topi sama jaket warna hitam. Saya khawatir banget, apalagi yang diculiknya anggota TDA saya. Saya kekurangan yang harus bertanggung jawab. Gimana saya ngomong sama Ustaz ya? Kami menghimbaukan kepada seluruh warga Nusantara agar tetap terjaga dan segera melaporkan apabila melihat keberadaan tersangka pelaku dari kejadian kali ini. Ya,
itu ayah di TV. Bukan Dam, ini mah bukan ayah. Tapi ganteng sih ya. Iya nih kayaknya ayah nih. Halo. Iya, saya sedang nonton berita. Bukan, itu bukan saya. Yang memang ganteng di TV, tapi itu bukan saya. Hah? Siapa itu? Buka pintu! Kepolisian! Loh, ya, kok ada polisi ya? Tenang Dam, ayah periksa dulu. Bapak Agam, Anda ditahan atas tuduhan penculikan. Loh, Pak, Esi mau dibawa kemana, Pak? Pak, jangan Pak saya, Pak. Esi nggak bersalah, Pak. Ayah, ayah. Nah, dan sabar ya, Nak. Betul. Gimana nih Bang? Saya kan nggak salah Bang. Bang, yang sabar ya Bang. Insya Allah kita bakal cari teleponnya Bang. Baik, sidang kita mulai. Sidang perkara pidana dengan terdakwa atas tuduhan penculikan anak di bawah umur. Apakah penuntut umum bisa memberikan penayangan terhadap CCTV atau rekaman pada waktu kejadian? Bisa, Yang Mulia. Baik, saudara dipersilakan. Baik Yang Mulia, kami akan membuktikan bahwa pada tanggal 18 November tahun 2077 yang bernama Saudara Agam telah melakukan tindak kejahatan berupa penculikan anak dalam rangka perdagangan manusia. Kami juga memiliki bukti video yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut. Yang Mulia, itu bukan saya. Video itu palsu. Saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Mohon maaf, duduk dulu saudara. Saudara telah mendapat giliran untuk berbicara. Ayah nggak salah, tolong percaya sama dia. Mohon tenang saudara yang di sana. Dimohon diam atau saya akan keluarkan Anda dari persidangan ini. Baik, saudara penuntut, silakan lanjutkan. Saudara, nyatakan nama Anda. Baik, izin Yang Mulia. Nama saya Billy. Apa yang Anda lihat pada tanggal 18 November tahun 2077 pukul 15.30 di tempatnya sendiri? Pada saat itu saya ada di toko dan saya ada di depan pintu. Kemudian dia menghampiri saya dan meminta untuk menghadapi saya. Saya tidak peduli dengan itu. Tapi setelah itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia memukul anak kecil dan menjeritnya. Saya tidak bisa apa-apa kali itu karena dia mengancam saya jika saya melakukannya. Bohong! Dia yang modal saya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Ya bohong, saya lihat dia di jendela toko. Dia yang pegang kamera, bukan ayah saya. Tenang, cukup anak muda. Duduk sekarang atau saya akan keluarkan Anda dari persidangan ini. Baik, saudara saksi, silakan lanjutkan. Tidak benar, justru adalah yang memegang kamera itu. Yang Mulia, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jika Yang Mulia izinkan, saya ada rekaman CCTV Yang Mulia. Baiklah, jika ada, silakan tunjukkan bukti tersebut. Yang Mulia, justru rekaman ini membuktikan bahwa terdakwa dan fotografernya sudah jelas terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang perlindungan anak. Yang Mulia. Yang Mulia, dia itu di fake. Kalau gitu bisa melakukan apa saja. Saya tidak bersalah. Itu benar Yang Mulia. Video itu dipalsu oleh orang-orang ini. Nariman, hadirin, menghormati proses persidangan ini. Izin menjelaskan Yang Mulia, deepfake adalah AI untuk membuat video palsu dapat jadi nyata. Namun, kami sangatlah yakin tidak mungkin hal itu digunakan dalam kasus ini.
Pakar kami sudah membuktikan keaslian dari video tersebut. Pakar Anda salah. Saya mohon cek 1 kali lagi saja. Saya tidak bersalah. Baik, cukup. Selamat sore pemirsa, kabar duka menyelimuti keluarga beserta lingkungan pondok pesantren Nurul Iman. Seorang santri bernama Aris Rizky beserta 8 anak yang dilaporkan menghilang beberapa minggu lalu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad ke-9 korban ditemukan pada kebun di pinggir kota Selasa sore hari. Kepala Kepolisian Daerah Nusantara Dani Santoso menyatakan adanya bukti-bukti pendukung seperti rekaman CCTV, jejak digital, dan kemiripan modus lainnya. Pihak penyelidik kini tengah menyusun laporan baru untuk menjerat Agam Pratama dengan pasal pembunuhan berencana dan sanksi hukuman yang berat. Baik, cukup. Saya telah melihat cukup bukti. Tanpa adanya bantahan yang kuat, saya menyatakan terdakwa bersalah atas kasus penculikan anak. Oleh karena itu, berdasarkan beratnya kejahatan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Kenapa begini akhirnya? Apa salah ayahku? Dasar dan lagi kepala. Kenapa teknologi yang secanggih itu yang harusnya membuat dunia lebih baik malah digunakan untuk menghancurkan hidup orang lain, untuk memasukkan kebenaran, untuk menjebak ayahku yang tak bersalah. Apa ini bentuk ujian darimu ya Allah? Mengapa begitu pedih? Aku benci bagaimana teknologi bisa lebih kejam daripada hati manusia. Tapi aku janji akan kubuktikan pada kebenaran dengan niat, jihad, dan sabar untuk ayahku dan untuk ibuku yang tidak ada lagi di sini. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang mengetahui isi hati, dan Engkau yang mengetahui kebenaran. Aku ridho ya Allah, aku ikhlas dengan takdir yang Kau berikan. Aku berserah diri kepadamu atas tuduhan yang mereka tuduhkan kepada aku. Tapi ya Allah, jagalah anakku Abang ya Allah. Teguhkan hatinya, sucikan jiwanya, dan jagalah dia agar tetap berada di dalam hati. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang, saya sehat kok. Mas, kapan terakhir kali kamu bahagia?
Momen paling bahagia di hidup saya, Bang, adalah ketika melihat Adam lahir. Tapi kenapa ya, Bang, semuanya malah jadi gini? Mas, hidup tuh bagaikan game yang besar. Mungkin Mas saat ini sedang diuji oleh Yang Maha Kuasa. Mas perlu ingat, hidup tuh kadang kalah dan kadang menang. Namun, bukankah semua itu bisa dijadikan alat belajar? Sekarang sudah waktunya. Mas silahkan pilih makanan yang paling Mas suka. Ya, Bang, saya paham. Mas, sebentar, Mas. Bang, tolong sampaikan surat ini ke Adam. Nah, jika surat ini sampai padamu, mungkin dunia sudah menutup mata atas kebenaran, dan ayah tidak lagi bisa menjelaskan dengan suara. Maka biarlah tulisan ini menjadi saksi. Ayah masih ingat mereka melahirkan. Ibu menangis, bukan karena sakit, tapi dia bahagia. Tangisanmu adalah suara paling indah yang pernah saya dengar. Kami menamakan Adam karena kami ingin kau menjadi awal dari cahaya, awal dari harapan kepada kita. Sejak kecil, kau sudah menundukkan kelembutan hatimu. Kau tak mau tidur tanpa mendengar lantunan ibumu. Masih ingat, ibumu selalu meminta bobok sebelum tidur. Dan saat kau takut, engkau akan memegang tangan ayah dengan erat. Hari ibumu wafat, langit seolah runtuh. Ayah kehilangan suami sendiri. Kau masih kecil saat itu, tapi engkaulah yang menjadi penawar hati. Malam itu, engkau meluk ayah dan berkata, "Ayah, kita harus sabar. Ibu pasti senang udah di surga." Kata-katamu adalah kekuatan ayah selama ini. Kini, ayah berada di balik jeruji besi, atas tuduhan yang tak pernah terbukti. Jangan biarkan hati Adam semuanya amarah. Jangan biarkan dunia yang kejam membuat akhlakmu ikut menyimpang. Teruslah menjadi anak soleh, karena doa anak soleh tak pernah tertolak. Jika suatu saat Adam menjadi ayah dan anakmu bertanya tentang kakeknya, katakan pada kakek tidak sempurna, tapi dia adalah orang yang paling mencintaiku. Agam, adakah pesan terakhir yang ingin kamu ucapkan? Tolong jaga anakku, Adam. Mungkin kamu tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, maka biarlah peluru ini yang mengantarkanmu ke surga. Niki wedang kopi ini pun siap diseruput. Iya, matur suwun. Oh, iya, sami-sami jenderal. Mas, tadi Pak Jenderal cerita seru banget. Oh iya kah? Emangnya jenderal cerita apa di Arham? Ini cerita tentang seorang yang mencari keadilan. Sebuah cerita
menyampaikan pesan tentang jiwa yang hanya membawa harapan. Malam itu, seorang ayah harus mati, meninggalkan luka yang tak kunjung pergi. Aku bertanya-tanya, siapa yang salah? Aku bertanya-tanya, apa yang salah? Apakah teknologi yang dibalut algoritma? Ataukah jari jemari yang merangkai kata? Teknologi tidak punya rasa. Teknologi tidak punya cinta. Ia menampakkan jiwa yang tersembunyi, seperti cermin yang menyingkap tabir hati. Begitu banyak kebencian yang ia ciptakan, begitu banyak kerusakan yang ia perbuat. Seorang lelaki kehilangan keberaniannya. Seorang wanita kehilangan rasa malunya. Namun, bukankah banyak cinta yang ia bina? Tidak sedikit pula hidup yang ia beri makna. Ia jadikan raga yang jauh kembali mendekat. Ia jadikan hati yang rapuh kembali merekat. Teknologi tak bertuan, teknologi tak berwajah. Ia menjadi instrumen di tangan seorang pujangga. Ia menjadi belati di tangan seorang penista. Maka tanyakanlah pada diri kita sendiri, sampai kapan kita menjadi korban teknologi? Aku temukan jawaban dari tanya yang buat geluh. Aku temukan alasan di balik kedamaian yang semu. Kita butuh lebih dari sekedar indera. Kita butuh lebih dari sekedar logika. Mata yang tak sekedar melihat rupa. Telinga yang tak sekedar mendengar suara. Kemana langkah harus berpijak saat dunia penuh persimpangan? Kemana hati berpulang saat ragu menyelimuti harapan? Apa yang tersisa jika Al-Quran kau abaikan? Niat tak sekedar bisikan suara, namun rela berkorban demi ridhonya. Jihad tak sekedar menopang dada, namun siap mati mulia di jalannya. Sabar tak sekedar diam bertahan, namun tetap melangkah walau tak nampak ujung jalan. Saat obsesi menenggelamkan nurani, saat ambisi mengaburkan empati, maka tanyakan kembali, mau dibawa kemana obsesi pada teknologi? Menjadi apa manusia jika kalamnya tak lagi di hati? Sekolah Impian adalah institusi dakwah di bidang pendidikan yang lahir dari kumpulan hamba-hamba Allah yang ingin mengamalkan dua nas. Yang pertama, Al-Quran Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Nas kedua adalah ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman
wa yad'u bihi akharin. Sekolah impian ingin mengamalkan dua ayat ini dan ikut berkontribusi dalam dakwah yang akbar ini dengan tujuan ingin melahirkan santri impian, yaitu generasi muda yang Quranik namun lipat. Kan awalnya kalau sebelumnya tuh saya malu-malu, biasanya malu-malu, nggak mau kalau ada yang lain makan saya. Tapi kalau sejak masuk SD kan ada pernah jadi MC juga di beberapa acara, sering ngomong di depan, mau jadi berangkat tiket, jadi makin tumbuh lah percaya dirinya. Nggak seperti sebelum-sebelumnya yang malu-malu. Gimana cara berpikir tumbuh gitu? Mental, cara berpikir, nah di saya berada di sini karena saya bisa mempelajari banyak hal. mungkin kalau misalnya saya nggak mohon maaf mesti baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi khaliqul wujud min al-adam wa ja'ilin nuri min al-dhulal wa mukhrijis sabri min al-alam wa mulki tawbati al-nadam wa nashkuruhu ala masaibi. Dan inilah anak-anak antum semua. Silakan temui abi-ibu dan cium tangan mereka. Silakan jalan. Mereka keluargaku. Dan inilah anak-anak antum semua. Silakan temui abi-ibu dan cium tangan mereka. Silakan jalan. Hah? Enggak. Nah kali itu kalau mau. Lek. Mana? Lek. Sebenarnya mana? Sebutnya mana, Bunda? Budi. Hah? Monas.
atau tidak. Sok dipakai demo. Bawaslu. Tomo-tomo arah Semanggi dia udah Iman yang kos Elizabeth. Bentuknya Dulu banyak. Sih dia telah